Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gumlar Nanggali. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, diskusi dari kelompok 6, yang mana diskusi ini bertemakan penargetan pelanggan wanita. Dalam kelompok kami, kelompok 6, beranggotakan Faisal Putra Setiadi, Muhammad Fazrul Iqbal, Muhammad Fadli, Harfi Ramadan, dan saya sendiri Gumlar Nanggali. Nah, langsung saja mengenai poin yang pertama, yaitu untuk mereka yang ingin menargetkan pelanggan wanita. Nah, kuncinya adalah mengetahui audiens Anda dan apa yang diinginkannya. Mengingat bahwa pemasaran yang baik melibatkan segmentasi dan penargetan. Sebagai yang buruk, kadang-kadang juga menjadi tentang karikatur dan stereotip. Nah, dikatakan yang buruk dikarenakan stereotip ini mengacu pada hal-hal yang subjektif. Jadi untuk segmentasi dan penargetannya itu bersifat subjektif, jadi nggak ada kejelasan, nggak ada acuan yang jelas mengenai pelanggan tersebut. Misalnya ketika kita menargetkan wanita, kita harus mengetahui apa yang diinginkan wanita tersebut, ataupun yang mereka sukai, yang mereka perlukan, dan sebagainya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fazrul Iqbal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Gumelar. Langsung saja masuk pada konteks melibatkan wanita. Tidak ada tempat yang lebih jelas daripada saat mereka mencoba melibatkan wanita. Selama bertahun-tahun, diasumsikan bahwa menjadi ahli teknologi adalah urusan pria. Tetapi 65% wanita sekarang membeli secara online. Dan wanita seperti Meg Whitman memimpin perusahaan teknologi besar seperti HP dan eBay. Selanjutnya, Home Journal catatan, semua inovasi baru yang terjadi dalam teknologi saat ini dibebankan oleh aktivitas wanita. Lihatlah kebangkitan Pinterest, Instagram, Vine, Snapchat, semua didorong terutama oleh aktivitas wanita. Jadi, jangan pernah menstereotipkan perempuan atau wanita. Jangan pernah mengesampingkan bahwa wanita itu hanya itu-itu saja. Tapi sebagai pemasar, kita itu harusnya melihat pada apa yang dibutuhkan dan disukai oleh wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harfi Ramadan, NIM 2018 04104799. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi jadi pelajaran apa yang perlu dipelajari pemasar tentang konsumen wanita. Yang pertama, jangan jatuh cinta pada karikatur. Lihat mereka secara pribadi, hindari kecenderungan penargetan wanita pada orang-orang yang mengesampingkan profesional muda, terobsesi dengan kecantikan. Seperti halnya pemasaran apapun itu, kita harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang audiens kita, seperti menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka dan memahami kehidupan mereka, dan juga mencari tahu hal-hal apa yang mereka inginkan atau mereka sukai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faisal Putra Setiadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Harfi, yaitu lanjutannya. Yang pertama, jujur saja. Di mana di masa lalu banyak pemasaran kepada wanita adalah tentang melukis gambar yang mengkilap. Sekarang bagaimanapun kami melihat bagaimana wawasan memungkinkan pemasar untuk mengetahui kapan dan bagaimana menjadi percaya diri dan jujur dalam komunikasi mereka, yang membawa pada beberapa hasil yang luar biasa. Lihat saja Dove, salah satunya. Demikian pula John Frieda membuka jalan dengan berbicara terbuka tentang rambut kusut dan Olay tidak lagi menghindari kata kerutan. Yang kedua, wanita adalah makhluk sosial.
di sini baik di jaringan sosial online atau offline, mereka mempengaruhi dan dipengaruhi secara bergantian. Ketahui ilmu syaraf di balik bagaimana wanita berpikir dan apa yang mempengaruhi perilaku mereka, dan memahami bagaimana masuk ke pengaruh jaringan tersebut. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa wanita mengingat lebih dari dan dengan cara yang berbeda dari pria. Pemasar perlu terhubung ke sisi emosional dan rasional wanita, dan sangat menyadari perhatian mereka yang kuat terhadap detail. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya Anda tidak perlu menjadi radikal. Ini tentang pilihan kreatif dan media yang tepat. Viet's Motherhood Rap menyebar secara viral secara online, sepertinya dibunyikan dengan benar oleh banyak orang. Selanjutnya, informasikan, jangan menggurui. Ada produk dan layanan yang pasti dibutuhkan wanita, misalnya bengkel atau jaringan dealer mobil dapat menargetkan wanita lajang yang baru saja bercerai dengan layanan perawatan kendaraan gratis. Tetapi jangan menjadi seksis atau menggurui. Wanita memiliki banyak uang untuk dibelanjakan dan dapat menjadi pelanggan yang paling setia dan terlibat. Jika mereka menargetkan secara tepat dan relevan bagi setiap audiens, kunci adalah mengetahui siapa yang mereka sebenarnya dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang mana pertanyaannya ada di dalam materi yang kami diskusikan. Nah, di sini ada juga jawaban yang telah kami diskusikan bersama-sama di kelompok kami. Langsung saja pertanyaannya, yaitu berdasarkan membaca artikel dan dari contoh-contoh yang telah Anda lihat, masalah apa yang muncul ketika pemasar menggunakan persepsi stereotip tentang perempuan? Nah, untuk jawaban yang telah kami diskusikan adalah masalah yang timbul dari penggunaan persepsi stereotip sebagai pemasaran adalah kurangnya pencapaian dalam targeting dikarenakan menggunakan persepsi stereotip, yang mana persepsi stereotip tersebut merupakan hal yang bersifat subjektif, yang mana hanya sekedar menduga-duga tanpa ada acuan yang jelas. Sebaliknya, dalam pemasaran kita seharusnya menggunakan persepsi yang bersifat objektif, dalam artian kita harus mengetahui terlebih dahulu, terutama pelanggan. Ketika kita membicarakan tentang perempuan di sini ya, berarti kita harus mengetahui apa yang diinginkan perempuan, apa yang disukai perempuan, apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan, sehingga kita dapat melakukan targeting ataupun pemasaran secara tepat ataupun memenuhi target yang kita inginkan tadi atau yang sebelumnya kita telah rancangkan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Pengiklan juga dapat dianggap bersalah atas stereotip konsumen pria. Pelajaran apa yang perlu dipelajari para pemasar tentang konsumen pria untuk menghindari ini terjadi? Apa perbedaan pelajaran ini dari yang disebutkan dalam artikel ini tentang konsumen wanita? Jawabannya adalah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasannya menggunakan stereotip sebagai pemasaran merupakan hal yang tidak tepat, dikarenakan stereotip merupakan persepsi yang bersifat subjektif. Kita perlu landasan atau acuan yang jelas dalam pengiklanan maupun pemasaran mengenai apa yang sedang konsumen butuhkan dan sukai. Perbedaannya adalah bahwasannya pemasaran untuk konsumen wanita dan pria adalah berbeda. Pada dasarnya, pria dan wanita itu berbeda. Apa yang dibutuhkan oleh pria berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh wanita. Dan apa yang diinginkan oleh pria tentu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh wanita. Dan tentunya hal itu tidak dapat menggunakan stereotip
sebagai acuan untuk pemasaran dalam produk. Sekian, selanjutnya pertanyaan nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa saran Anda bagi pengiklan agar memungkinkan mereka menargetkan konsumen wanita secara efektif? Saran kami untuk pengiklan, sebelumnya kita harus mengetahui dan menganalisa tentang konsumen kita, tentang apa yang mereka inginkan dan sukai, atau melebur secara langsung dengan konsumen, dan melakukan observasi mengenai hal-hal yang mereka inginkan atau mereka sukai. Terima kasih. Selanjutnya nomor 4, untuk metode riset pasar manakah yang dibahas dalam bab ini yang dapat digunakan untuk menginvestasikan perilaku berbelanja pelanggan supermarket. Dari sini pilih metode riset pasar yang paling sesuai untuk menyelidiki perilaku konsumen wanita di supermarket favorit Anda. Untuk jawabannya, menurut kelompok kami, metode yang paling sesuai untuk menyelidiki perilaku konsumen wanita di supermarket adalah dengan metode kuesioner. Kenapa? Dengan adanya kuesioner ini ditujukan kepada konsumen perempuan di supermarket. Dari sini kita dapat mengetahui hal-hal yang mereka inginkan atau sukai dan mereka ketika berada di supermarket.